Halo sobat penonton semua, pada kali ini kita akan membahas mobil Mazda RX-7 FD3S. Sudah tidak asing lagi rasanya mendengar mesin mobil satu ini, yakni mesin rotari yang terdiri dari dua wangkel rotor. Mesin berkode 13 REW ini merupakan mesin dengan sequential twin turbocharger yang mampu menghasilkan tenaga sebesar 252 horsepower di awal produksi dan dioptimalkan menjadi 276 horsepower di akhir masa produksinya. Mesin ini hanya berkapasitas 1300 cc. Yang menjadi keunikan dari mesin ini ialah walaupun mesin ini 1300 cc namun memiliki horsepower yang sangat besar. Mesin 13 BREW ini merupakan salah satu mesin rotari terbaik karena meskipun penerus dari RX-7 yaitu RX-8 juga memiliki mesin rotari 13B, akan tetapi mesin tersebut memiliki power yang lebih rendah dibandingkan dengan mesin RX-7 dikarenakan desain tanpa force induction alias naturally aspirated. Hal tersebut yang membatasi dan mengakibatkan mesinnya tidaklah segarang RX-7. Sistem sequential twin turbocharger di RX-7 FD yang diperkenalkan pada tahun 92 merupakan sebuah desain mekanik yang cukup kompleks. Sistemnya terdiri dari dua turbocharger, di mana turbocharger pertama memberikan pasokan power pada RPM rendah, sedangkan turbocharger kedua standby dan akan mulai aktif ketika akselerasi penuh sudah mencapai setengah dari rentang RPM. Turbocharger yang pertama memberikan pasokan turbo sebesar 10 PSI atau 0,7 bar mulai dari 1800 RPM, sedangkan turbocharger kedua akan aktif di putaran 4500 RPM untuk mempertahankan pasokan turbo 10 PSI 0,7 bar sampai batas akhir RPM tertinggi redline. Di jalur lurus, RX-7 FD memang tidak secepat para pesaing pada masanya. Akan tetapi dalam hal handling, mobil ini memiliki handling yang luar biasa, bahkan dapat dikategorikan sebagai salah satu mobil dengan handling terbaik sepanjang sejarah. RX-7 FD memiliki keseimbangan, kecengkraman grip pengereman dan perpindahan gigi yang sangat baik. Begitu juga dengan sistem kemudinya yang ringan, cepat dan responsif. Karakter dari RX-7 FD lainnya terletak pada suara raung mesinnya yang sangat khas. Putaran rotor dari mesin rotari memberikan keunikan tersendiri terhadap karakter suara RX-7. Apalagi bila mesinnya sudah dimodifikasi menjadi 4 rotor, suaranya sangat menggugah selera. Selain itu, desain bodi yang unik serta timeless dan tentunya menggunakan headlamp bertipe pop-up semakin menjadikan mobil ini sebagai mobil yang berkarakter. Pada pertengahan tahun 90-an, krisis ekonomi mengakibatkan pasar mobil sport global dan Amerika mengalami kemunduran sehingga terjadi pergantian tren konsumen mobil yang lebih mengarah kepada SUV. Hal ini mengakibatkan ekspor RX-7 menjadi terhenti, sama halnya dengan para pesaingnya. Sejak awal kemunculannya, Mazda RX-7 telah menunjukkan potensinya di lintasan balap. Mobil ini banyak digunakan dalam berbagai ajang motorsport, mulai dari balap touring hingga ketahanan. Salah satu momen paling ikonik adalah ketika RX-7 memenangkan kelas GTO di ajang 24 Horse of Daytona secara beruntun di era tahun 1980-an. Keandalan mesin rotari dan handlingnya presisi menjadikan RX-7 pilihan favorit para pembalap independen maupun tim pabrikan. Tak hanya di dunia balap, Mazda RX-7 juga sangat berpengaruh dalam budaya populer. Mobil ini menjadi simbol dari era kejayaan JDM atau Japanese Domestic Market dan sering muncul dalam film-film ikonik seperti The Fast and Furious, di mana RX-7 FD dipakai oleh karakter Dominic Toretto dan Han. Kemunculannya dalam franchise ini menjadikan RX-7 semakin dikenal oleh generasi muda di seluruh dunia.
Di dunia video game juga, RX-7 juga tampil dalam berbagai judul populer seperti Gran Turismo, Need for Speed, dan Forza Motorsport. Hal ini memperkuat citra RX-7 sebagai mobil impian para pecinta kecepatan dan modifikasi. Kehadiran komunitas penggemar Mazda RX-7 juga ikut melestarikan reputasi mobil ini. Acara gathering, kontes modifikasi, hingga balap time attack sering diikuti oleh para pemilik RX-7 dari berbagai penjuru dunia. Dengan desain yang timeless dari performa yang luar biasa, RX-7 bukan hanya mobil sport, tetapi juga ikonik budaya otomotif yang terus hidup hingga hari ini. Mobil ini juga tayang pada film Fast and Furious Tokyo Drift yang diperankan oleh karakter Han. Bagi para penggemar mobil JDM dan film aksi jalanan tahun 2000-an, RX-7 FD ini lebih dari sekedar mobil. Mobil ini merupakan simbol budaya drift dan gaya modifikasi ekstrim yang meroket popularitasnya setelah perilisan Tokyo Drift pada tahun 2006. Dibalut warna oranye hitam yang ikonis dan dilengkapi dengan body kit Velsat Fortune, mobil ini benar-benar menarik perhatian di layar kaca maupun di dunia nyata. Menurut Bonhams yang mengelola lelang ini bukanlah replika atau mobil aksi biasa. Mobil ini dibuat khusus Velsat atas permintaan Universal Studios dan dilengkapi body kit lengkap, kecuali atap dan kap belakang. Juga terdapat velg Andrew Racing Evolution berukuran 5/19 inci dengan lapisan aluminium poles juga dipasang, semakin meningkatkan estetika coupe yang tangguh. Setelah eksteriornya diberi sentuhan velvet, mobil ini kemudian dikirim ke tuner ternama Jepang RE Amemiya untuk peningkatan mesin. Komponen yang ditingkatkan meliputi sistem knalpot blitz, kopling baru, rem yang lebih responsif, dan suspensi coilover. Daya keluaran asli mesin rotari tetap sekitar 276 horsepower, tapi seperti yang diketahui para penggemar RX-7, angka tersebut seringkali lebih rendah daripada performa sebenarnya. Menariknya, mobil ini tidak pernah digunakan untuk drifting intensif dalam film tersebut. Sebaliknya, mobil ini lebih sering muncul dalam adegan statis atau glamour. Jadi, mobil ini pernah menggaruk ban di persimpangan Shibuya, aksi ikonik yang dalam film Fast and Furious Tokyo Drift. Padahal RX-7 ini hanyalah wajah imut di depan kamera. Mobil ini juga dilengkapi sistem audio Alpine yang bertenaga, termasuk 2 amplifier dan beberapa speaker yang dapat dilihat melalui kaca spion panel ganda. Mobil ini juga memiliki layar kecil di kompartemen penumpang, memberikan nuansa gadget futuristik bergaya tahun 2006. Fungsinya belum diketahui, tetapi kemungkinan layar tersebut digunakan untuk menyimpan konsol Xbox 360 sesuai dengan era aslinya. Saat dimodifikasi untuk film tersebut, RX-7 telah menempuh jarak sekitar 61.000 mil dengan hanya sekitar 5.000 mil tambahan sejak saat itu. Mobil itu kemudian diimpor ke Inggris dan disimpan di sana. Karena sudah lama tidak digunakan, pemilik baru disarankan untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh sebelum menggunakan kembali. Dari sekadar mobil film laga, RX-7 karya Han kini menjadi barang koleksi bersejarah, menunjukkan pengaruh kuat film dan budaya otomotif Jepang terhadap hiburan global dan koleksi otomotif seluruh dunia. Oke sobat penonton semua, cukup sekian video pembahasan pada kali ini. Jika suka, klik tombol like and subscribe dan silakan klik kolom komentar.